kita harus memiliki manuskrip ini. Manuskrip yang ditemukan oleh kawan-kawan kita yang ditulis pada tahun 1932 yang berisi fatwa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Fatwa Rais Nahdlatul Ulama wa ghairuhu fi laqabi Sayyid wa Syarif wa Syarifah naqlan an majallah at-Thayyib. Cetakan yang ke-15 As-Sadir fi Syuti Desember fi Syahri Desember 1932. Ini manuskripnya. Begitu juga berisi 24 nama dengan Hadratus Syekh berarti 25. Ini menjadi bukti bahwa ulama kita dulu itu sudah mengantisipasi akan kejadian serupa. Surat ke pemerintah kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda terdapat peristiwa bersejarah yang melibatkan 25 ulama terkemuka NU termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Para kiai mengajukan pernyataan yang menegaskan perlunya pengaturan yang tepat terkait penggunaan gelar Sayyid atau Sayyidah dan Syarif atau Syarifah, terutama bagi mereka yang datang dari Yaman dan mengklaim keturunan Nabi tanpa bukti silsilah yang valid. Jadi sudah sejak dulu ini. Surat ini disampaikan kepada otoritas kolonial Belanda dan hasilnya para imigran asal Yaman yang tidak diakui garis keturunannya mulai menggunakan gelar Habib sebagai bentuk identitas yang berbeda. Kan jelas. Wah, sudah dipisahkan antara air dengan minyak lah ya. Kan sudah jelas. Gak bisa kumpul. 41 kali sholawat busroh sama dengan 41 membaca surat Yasin. Masuk akal bang. Karena sholawat busroh ini langsung redaksinya dari Kanjeng Nabi SAW yang ada yaumul akhirah itu. Terus ini dari Allah Ta'ala dalam surat Yasin 83 ayat itu. Kok bisa sama? Ayo coba dipikir bareng. Cocok apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Tetap semangat terus. Jangan terpengaruh dengan framing-framing pendukung-pendukung habaib atau perkataan-perkataan mereka. Semua ulama mengakui habaib itu jangan didengarin, itu fitnah. Langsung saja kita simak dulu videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi mawala amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan, kelimpahan, kedamaian, ketenangan, serta kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Salam ta'zim dari kami untuk panjenengan semua dimanapun Anda berada. Mohon dimaafkan berkali-kali kita dapat gangguan seperti biasanya. Ketika kita mengudara selalu ada gangguan yang turut serta. Ini sudah biasa kami terima. Tidak hanya gangguan nyala saja, begitu juga gangguan lahiriah dan batiniah sering kami terima. Resiko dari perjuangan untuk membela kepentingan umat bersama. Kita malam hari ini akan menyampaikan materi yang harus dimiliki oleh semua kiai dan santri, umumnya seluruh umat manusia se-Indonesia Raya, yakni kita harus memiliki manuskrip ini. Manuskrip yang ditemukan oleh kawan-kawan kita yang ditulis pada tahun 1932 yang berisi fatwa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Fatwa Rais Nahdlatul Ulama wa ghairuhu fi laqabi Sayyid wa Syarif wa Syarifah naqlan an majallah at-Thayyib. Cetakan yang ke-15 As-Sadir fi Syuti Desember fi Syahri Desember 1932. Ini manuskripnya. Begitu juga berisi 24 nama dengan Hadratus Syekh berarti 25.
Ini menjadi bukti bahwa ulama kita dulu itu sudah mengantisipasi akan kejadian serupa. Tidak hanya sekarang ini saja, tapi sejak dulu kala. Manuskrip ini bisa panjenengan miliki bersama, yang kami tampilkan di deskripsi, flipbox yang bisa panjenengan download dan print out. Kalau mengaku sebagai warga NU, maka harus memiliki manuskrip ini. Kalau tidak, maka masih kurang sempurna, karena akan tetap memusuhi kami. Wong NU kok gak ngerti, itu bagaimana gitu loh. Semuanya mulai dari IPNU, IPPNU, apalagi Les Bumi, apalagi termasuk Jatmannya juga, Fatayat, Ansor, Banser, Muslimat, Underbu semualah, apalagi Ranting, MWC, PC, PWNO, PBNO, Mustasar, Awan Suryah, dan seterusnya. Semuanya harus dan wajib fardu ain, tidak hanya kifayah, memiliki manuskrip ini. Gunanya untuk apa? Ya untuk mengantisipasi supaya warga NU itu kompak. Kompaknya apa? Bahwa Habaib Ba'alawi yang kita sering masih cekcok ikhtilaf masalah sah atau tidaknya silsilah nasab mereka nyambung ke Kanjeng Nabi kita, sekarang disudahi saja. Karena apa? Sudah jelas bahwa mereka Habaib itu bukan dzurriyyah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya melalui keputusan 25 ulama besar NU ini, tetapi juga melalui data-data manuskrip kitab yang kita selama ini kaji bersama. Ini fatwa kok, fatwa. Jadi jangan sampai nanti simpang siur di framing terus bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan saja mengakui mengisbat nasab Ba'alawi. Sudah, ini buktinya. Ini ada buktinya. Tulisan tangan ini, sebagian diketik tangan asli, tidak melalui komputer. Fatwa Rois Nahdlatul Ulama dan lainnya tentang lakop atau julukan Sayyid Syarif Syarifah. Yang mana ini dinukil dari majalah At-Thayyib, yang terbit pada bulan Desember 1932. Bahasanya bahasa Indonesia ejaan lama. Begitu juga bahasa Indonesia yang masih belum mendapatkan warna terlalu banyak dengan bahasa-bahasa lainnya. Yakni pemandangan 25 ulama besar-besar dari Nahdlatul Ulama Surabaya. Tentang titel Sayyid, masih pakai JJ. Pemandangan Al-Allamah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, presiden dari Perkumpulan Nahdlatul Ulama di Surabaya, yang dimufakati oleh 24 ulama-ulama yang ternama, yang akan tersebut nama-namanya tentang titel Sayyid, demikian tersebut dalam suratnya. Adapun kalimat Sayyid dan kalimat Syarifah dan kalimat Syarif itu semua khusus titel bagi turunan Sayyidina Hasan dan Husain sahaja, baik pada uruf, baik uruf itu kebiasaan, kebiasaan, baik pada istilah, menurut terminologi lah. Menurut ini 5 nas-nas yang tersebut di bawah. 1. Dari Tuhfah jilid ke-6 muka 111 alias halaman. Muka itu halaman. Ini bunyinya, awis sadah fal mutabadiru urfan annahum al-ashraf al-ati bayanuhum ila anqol, sampai pada bahasan wasyarif al-muntasib min jihatil abi ilal hasani wal husaini li anna syaraf wa in amma kullu rafi'in illa annahu ikhtassa bi auladi Fatimah radhiyallahu anhum urfan utarradan indal itlaq indaha kitab at-tuhfah juz ke-6 halaman 111. Artinya maka jang disulukan yang disulukan pada uruf bahwa lafadz sadah itu dipakai buat turunan asyraf, yaitu turunan yang mulia-mulia
yang diterangkan hingga katanya bermula Syarif itu dialah bangsa daripada jihad bapa. Jihad itu arah, dari arah bapak, ya, ayah lah, ya. Hingga Hasan dan Husain, karena lafadz Syarif itu meskipun umumnya bagi saben-saben yang berpangkat tinggi. Jadi Syarif itu kan berdekaro yang mulia, berarti semua yang berpangkat tinggi lah, ya, julukan, ya, semua itu secara etimologinya, ya, logotan atau logowinya, bahasanya. Karena lafadz Syarif itu meskipun umumnya bagi saben-saben yang berpangkat tinggi, akan tetapi khususnya hanya bagi anak cucu Siti Fatmah tulisannya, radhiyallahu anha sahaja, telah diadatkan serta mutlak. Nah, ini terus lagi dari kitab Nihayah bagi kita Imam Romli juz kelima muka 62 dan 63, halaman 62 dan 63. Awis sadah awlis sadah fal mutabadir urfan bal syar'an fiha yadaru annahum al ashraf al ati bayanuhum, sampai pada perkataan ila anqala wasyarif al muntasib min jihadil abi ilal hasani wal husaini li anna syaraf wa in amma kullu rafi'in illa annahu ikhtassa bi auladi Fatimah radhiyallahu anhum urfan turdan indal itlaq. Nihayatul Muhtaj lil Allamah Syamsul Amromli juz 5 halaman 62 sampai 63. Artinya sebagaimana itu at-tuhfah yang telah tersebut tadi hampir sama, redaksinya hampir sama. Terus yang ketiga dari Mughnil Muhtaj karangan bagi Khotib Syarbini juz ketiga muka 58 sampai 59. Al-Faidah min khosa'isihi sallallahu alaihi wasallam anna aulada banatihi yunsabuna ilaihi wa hum al-ashraf al-mawjuduna wa minhum al-hashimiyun. Intaha Al-Muhtaj juz 3 halaman 59. Artinya inilah suatu faedah dari khususiyah, yakni dari sekalian yang ditentukan untuk Rasulullah SAW sahaja. Jadi bahasanya memang bahasa asli lah. Sekarang kita baca siapa-siapa saja yang mengisbat bahwa dzurriyyah Rasulullah SAW yang asli itu adalah Sayyid, Syarif, dan Syarifah, bukan Habib atau Habibah. Jadi jelas, ya, ini kewaskitoannya para ulama-ulama kita dulu ketika menjelaskan masalah yang pelik, ya, seakan-akan ini sudah antisipasi beliau-beliaunya untuk anak cucu sampai sekarang ini, ya, kita-kita, bahwa pemandangan 25 ulama besar-besar dari Nahdlatul Ulama Surabaya tentang titel Sayyid. Nah, ini pemandangan Al-Allamah Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, presiden dari perkumpulan Nahdlatul Ulama di Surabaya yang dimufakati oleh 24 ulama yang ternama yang akan tersebut nama-namanya tentang titel Sayyid demikian tersebut dalam suratnya. Adapun kalimat Sayyid dan kalimat Syarif dan kalimat Syarifah itu semua khusus titel bagi turunan Sayyidina Hasan dan Husain sahaja, baik pada uruf baik pada istilah, balik menurut kebiasaan uruf ataupun istilahnya. Ternama yang masing-masing menaruh tanda tangan di bawah ini, yakni Kiai Hasyim bin Abdurrahim Siwalan, tulisannya Sawalan Panji Sidoharjo. Dulu masih menggunakan ejaan lama Sidoharjo, sekarang Sidoarjo gitu. Kiai Hasyim bin Abdurrahim Siwalan Panji. Ya, keluarganya pernah ketemu dengan kami di sini dan pernah wawancara dan dengan saksikan bersama. Nomor 2, Kiai Abdul Abbas Khozin Siwalan Panji Sidoarjo. Keluarganya masih ada, masih bisa jadi saksi. Keluarga Siwalan Panji itu mayoritas masih memegang teguh, ya, pesan dari leluhurnya. Terus nomor 3, Kiai Ali bin Abdul Wahab Tawangsari Sidoarjo, Tawangsari juga. Terus nomor 4, Kiai Ahmad Dahlan bin Akhid Bondalem, Kebondalem, biasanya disingkat Bondalem, Surabaya. Kiai Azhari Cantikan Surabaya. Cantikan itu daerah
Pabean itu ya, karena ada Pabean Cantikan ya Surabaya. Kiai Muhammad Said bin Saleh Pamilih. Nah, tulisannya Pamilih, aslinya Pinilih. Pinilih sekarang jadi Peneleh itu Surabaya. Peneleh. Pak Karno dulu waktu kos pertama kali ya di rumahnya Hos Cokroaminoto itu ya. Pamilih Peneleh sekarang ya. Nomor 7 Kiai Hamim bin Syahid Ustadz Tanwirul Afkar Surabaya. Terus nomor 8 Kiai Abu Hasan bin Ismail Bangil. Kiai Ahmad Bangil, Kiai Hasan Bangil, Kiai Rofi'i Bangil banyak yang menyepakati, nggak ada Habibnya sama sekali ini. Nomor 12 Kiai Muhammad Bakir bin Hasan Tobri Ponorogo. Kiai Muhammad Bakir bin Hasan Tobri Ponorogo, Kiai Muhammad Adnan bin Umar Kendal Bojonegoro, Kiai Bajuri bin Muhammad Tobri Bangil, Kiai Ilyas Panarip Mojokerto, Kiai Muhammad Zarkasi Kasuman Tulungagung. Salam dari Surabaya, insya Allah tanggal 9 besok itu Tulungagung mau ada acara Sarasean Bedah Sejarah Bersama yang akan dihadiri oleh ulama-ulama kita. Nomor 16 Kiai Muhammad Zarkasi Kasuman Tulungagung, Kiai Ma'ruf Kedunglo Kediri lah ini loh. Pak Kiai Ma'ruf Kedunglo Kediri ini pendiri pondok pesantren yang sekarang diteruskan oleh keluarganya menjadi pengamal sholawat wahidiyah ya, Pak Abdul Majid Ma'ruf, yaitu sekarang diteruskan sama cucunya yakni Kang Mas Fikri ya. Nomor 17 Kiai Ma'ruf Kedunglo Kediri. Nomor 18 Kiai Abdul Karim Lirboyo, tulisannya Liar Baja, Liar Baya Kediri, Lirboyo nggih, Lirboyo. Pak Abdul Karim. Kiai Abdul Karim ya termasuk kiai sepuh ya. Biasanya terkenal dengan nama Yai Manaf. Asli pendiri pondok pesantren Hidayatul Mutabdiin ya itu dari Magelang, tidak memiliki anak laki-laki, semuanya perempuan. Lah yang kiai-kiai sekarang itu termasuk dzurriyyah dari jalur perempuan. Kiai Abdul Karim, Kiai Manaf Abdul Karim Lirboyo. Nomor 19 Kiai Alwi Keras Jombang, Kiai Muhammad Maksum bin Ali Kuwaron Jombang. Nomor 21 10 Guru Jamiyah Ridho Tolab Tebu Ireng Jombang. Tebu Ireng ikut-ikut. Dari itu yang 10 ialah Kiai Muhammad Toha dari Tebu Ireng juga, dan Kiai Abil Hasan bin Abdul Jabbar. Terus nomor 24 Al-Alamah Raden Haji Dimyati Turmusi Pacitan, Termas ikut Mbah Dim. Jadi sekarang nyata di Jawa Wetan ya, Jawa Timur sudah ada 25 ulama yang ternama yang menetapkan bahwa kalimah Sayyid dan Syarif dan Syarifah itu khusus bagi titel anak cucu Rasulullah SAW sahaja. Ini jadi jenengan print out di Flipbox, jenengan download dan print out semua. Wajib dimiliki. Jadi kalau ada orang NU kok membenci kami perjuangan ini, oh berarti kurang informasi. Apalagi ya yang duduk di struktural, wajib supaya tidak kualat dengan kiai-kiai sepuh kita. 25 kiai sepuh ini khusus Jawa Timur saja, belum lagi yang lainnya tahun 1932. Subhanallah, subhanallah, begitu waskitanya ulama-ulama kita dulu dalam menghadapi zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini. Karena apa? Dulu memang sudah terjadi geger nasab. Jadi dalam manuskrip kajian yang baru-baru ini ditemukan terhadap data penting yang mencatat bagaimana Nahdlatul Ulama sejak era Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah membahas secara mendalam isu terkait garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Diskusi dalam Bahsul Masail tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa keturunan langsung Nabi lebih tepat diberi gelar Sayyid atau Syarif. Delalai loh ya. Para Habib ya tetap memegang teguh nama Habibnya dan dilestarikan sampai sekarang. Walaupun kadang-kadang mencela-mencela Syahid Utsman bin Yahya, kadang-kadang begitu. Dan sekarang mau mencoba untuk hijrah lagi dari Habib ke Sayyid. Kalau Syarif kan jelas langka. Syarif biasanya min dzurriyyati Hasan, tapi yang Husain ini biasanya Sayyid. Sayyid Bakar Sumet. Nah, nanti nggak pantas kok Sayyid Muhammad Rizik. Nggak pas ya, nggak enak ya. Nggak enak belas ya. Nggak enak. Jadi kita semua sudah punya pegangan gitu loh. Jadi nanti kalau ada yang syad, yang telencel dari aturan, wong NU kok malah tambah musuhi kita. Itu piye? Malah meninggalkan 25 Jatim Jawa Wetan yang dulu telah mengisbat dalam Bahsul Masailnya.
Jadi LBM NU PBNU harus punya ini manuskrip. Download di Flipbox yang kami sertakan. Wajib. Wajib. Semua santri-santri pondok pesantren Salafiyah Nahdlatul Ulama, begitu juga lembaga pendidikan di bawah Ma'arif NU juga harus ini punya, wajib. Pemahaman ini mencerminkan perhatian NU dalam menjaga keabsahan gelar yang digunakan untuk keturunan Nabi. Jadi ada sudah ketentuannya, nggak usah dibahsul masailkan lagi sekarang. Tinggal kalau kita ingin memastikan ya satu tes DNA, terus bahas tentang data kitab-kitab referensi dan manuskripnya. Surat ke pemerintah kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda terdapat peristiwa bersejarah yang melibatkan 25 ulama terkemuka NU termasuk Kiai Haji Masyari. Para kiai mengajukan pernyataan yang menegaskan perlunya pengaturan yang tepat terkait penggunaan gelar sayyid atau sayyidah dan syarif atau syarifah, terutama bagi mereka yang datang dari Yaman dan mengklaim keturunan Nabi tanpa bukti silsilah yang valid. Jadi sudah sejak dulu ini. Surat ini disampaikan kepada otoritas kolonial Belanda dan hasilnya para imigran asal Yaman yang tidak diakui garis keturunannya mulai menggunakan gelar Habib sebagai bentuk identitas yang berbeda. Kan jelas. Wah, sudah dipisahkan antara air dengan minyak lah ya. Kan sudah jelas. Gak bisa kumpul antara air dengan minyak. Gak bisa kumpul. Walaupun sama cairnya tapi gak bisa kumpul. Beda zatnya. Beda unsurnya. Pertama kali Habib yang menggunakan gelar Habib, yakni Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu abad 11 Hijriah. Beliau wafat tahun 1062 Hijriah. Kalau Masehinya ya abad ke-7, 1652-an Masehi ya. Itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang pertama kali menggunakan gelar Habib. Dulunya ya kadang ya Syekh, ya, Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakof. Kadang ya Sayyid, tapi kalau Syarif enggak. Syarif enggak. Jadi dokumen ini yang kini disimpan oleh sejarawan seperti Samardi, ya, sejarawan beliau, mencatat respon NU terhadap polemik ini dan menunjukkan sikap hati-hati ulama dalam menjaga tradisi serta kehormatan garis keturunan Nabi. Kita ini berjuang membersihkan kotoran yang dilekatkan pada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan justru dipahami terbalik itu loh. Nggak usah ngurusi nasab orang lain, urusi nasabmu sendiri. Menuduh saya ini anak zina, macam-macam. Saya dituduh gak karu-karuan. Oh itu koordinator doli ya. Sembarang saya sudah wajar. Seorang pejuang itu harus telinga ini kebal dan tebal ya. Tapi tetap harus menerima masukan demi kebaikan gitu. Tapi tetap harus memiliki prinsip yang kuat. Harus mulai azam dan niat, azimat yang kuat. Itu pejuang. Jadi jangan gampang patah semangat. Misalkan kita dijatuhkan oleh orang-orang yang berkipi misalkan, ya kita tetap teguh. Yang penting ada dasarnya, ada datanya, ada pegangannya. Termasuk diantaranya adalah beberapa tokoh penting seperti Al-Allamah Syekh Dimyati Termas Pacitan. Ini jelas. Jadi nggak usah diklaim, wah Pak Yai Dim aja mengisbat ini buktinya. Juga terlibat dalam perumusan pernyataan ini. Selain itu, manuskrip majalah NU yang bernama Thayyib yang ditemukan dan berisi catatan tangan dari tahun 1932 narasi bahwa sikap NU didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan kesadaran historis. Kenapa sekarang NU dan pengurus strukturalnya kok lali, nggak ngerti ini gitu. Apalagi Ketua PCNU Pasuruan Kiai Haji Imron Mutamakin yang mengatakan, wah kalau meninggalkan habaib berarti hancur sudah keilmuan kita. Orang pernah ndelok iki le. Nggih. Kiai Haji Miftahul Ahyar wajib ini. Kiai Haji Yahya Khalil Saqaf wajib ini. Download wajib dimiliki ini. Katanya NU, kok malah merusak NU, itu bagaimana? Ya ayo kuatkan. Kualat nanti dengan 25 ulama besar NU. Ini Jawa Timur, belum Jawa Tengah, belum Jawa Barat, belum Banten, belum Jakarta, belum Jogja.
sanggahan terhadap sangkaan pengakuan. Temuan ini secara langsung menolak klaim dan sangkaan yang sering diajukan oleh Habib klan Ba'alwi dan para pendukung mereka yang menganggap bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengakui Habib dari klan Ba'alwi sebagai dzurriyyat Nabi Muhammad SAW. Ini terus di dalam buku Keabsahan Nasab Ba'alawi yang terakhir kali dituliskan ya 566 halaman mulai dari mukadimahnya itu dan pra penulisannya itu juga ya ini mengklaim ini, bahkan disertakan ada tulisan manuskrip katanya nggih. Kalah dengan manuskrip yang paling kuat ini nggih. Jadi nggak bisa klaim-klaim, itu sudah nggak bisa nggih. Klaim-klaim sepia itu sudah gugur otomatis itu. Nggih, jadi sejak dulu kala seperti itu nggih. Hanya digunakan secara benar dan ilmiah dengan bukti silsilah yang valid. Dengan demikian, anggapan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan pengakuan tanpa syarat terhadap klaim klan Ba'alawi tidak memiliki dasar yang kuat. Bahkan kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Gusmi ya, bagi Haji Hamim Jazuli dari Ploso ya, menceritakan langsung dari abahnya, dari gurunya, bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pernah nyentak ketika ketamuan ya, pernah bentak Habib Ba'alawi yang kurang ajar bertamu. Lalu dijawab oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, asyaraf minal adab man laisa lahu adab wajib ali santap. Wes kono metu nek gak gelem njaluk diistimewakan. Dan jaluk diistimewakan. Kesimpulan, temuan dokumen dan manuskrip ini menunjukkan bahwa diskusi mengenai gelar keturunan Nabi Muhammad SAW telah menjadi perhatian sejak masa awal berdirinya NU. Nanti 5 tahun setelah berdirinya NU kan 26, 1926. Ini kan 5 tahun setelahnya 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ya 6 tahun ya. Ada manuskrip ini. Keputusan untuk mengakui gelar Sayyid dan Syarif bagi keturunan langsung Nabi serta tidak mengakui klaim gelar Habib tanpa bukti silsilah yang kuat. Kalau memang Habib mengaku sebagai dzurriyyah Nabi yang asli ya buktikan dengan data. Wong kitabnya jelas gugur semua mereka sebagai cucu Nabi kita ya, apalagi dengan tes DNA ya. Mencerminkan upaya NU menjaga keabsahan tradisi keturunan Rasulullah SAW. Bahsul Masail dan surat yang disampaikan kepada pemerintah Belanda bukanlah bentuk penolakan semata, melainkan langkah untuk menegaskan prinsip keilmuan dan tradisi yang dipegang oleh para kiai NU. Dengan adanya temuan ini, klaim pengakuan yang disangka oleh Habib klan Ba'alawi dan para pendukungnya menjadi tertolak. Yang mendukung Ba'alawi, muhibinnya, santri kiainya, semua dukung Ba'alawi, Habib dzurriyyati Nabi itu tertolak, otomatis tertolak. Sejarahnya apa? Ya sejarah geger nasab pertama, kedua, dan ketiga. Geger nasab pertama itu tahun 1010 Masehi sampai 1930. Perdebatan ini muncul pada awal abad ke-20, ya berarti 1900-an. Dipicu oleh upaya Al-Irsyad untuk menentang klaim klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Konflik ini berlangsung secara terbuka di media cetak, mengundang polemik besar di kalangan masyarakat Arab Indonesia. Tidak hanya Arab di Indonesia, sampai melibatkan Arab Mesir, Saudi Arabia sana. Lah melibatkan majalah Al-Manar ya. Gegeran nang Indonesia, gegeran antara Ba'alawi dengan Al-Irsyad. Itu mengguncang dunia, ngisi-ngisi sama-sama perantauan imigran, tapi gegeran nang negara wong liya. Rebutan masalah nasab. Sayyid, masalah Syarif, Sayyid itu nggih. Nomor 2, sejarah gegeran itu era penjajahan Belanda. Pada masa ini, NU di bawah kepemimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengadakan bahsul masail yang menghasilkan keputusan bahwa hanya gelar Sayyid dan Syarif yang layak digunakan untuk keturunan langsung Kanjeng Nabi. Sayyid dan Syarif. Yang perempuan ya Syarifah, bukan Habibah. Sayyidah jarang dipakai. Penolakan ulama NU terhadap penggunaan gelar oleh imigran Yaman disampaikan dalam surat resmi kepada pemerintah Belanda, memperkuat sikap tegas NU dalam menjaga keabsahan silsilah Nabi kita Muhammad SAW. Ini sudah diantisipasi sebelumnya. Nomor 3, geger nasab yang ketiga, 2022 sampai sekarang. Dimulai dengan publikasi tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani yang juga didukung oleh KRT Nurhi Ajenegoro, Surabaya dan kawan-kawan dengan jelas menentang klaim klan Ba'alawi dengan bukti-bukti ilmiah.
termasuk data genetik. Penelitian ini memicu perdebatan baru, menghidupkan kembali polemik lama, dan melibatkan berbagai pakar dalam diskusi yang lebih mendalam dan modern. Kesimpulan utama dari berbagai temuan manuskrip dan bukti sejarah yang telah diulas, terbukti bahwa Nahdlatul Ulama terdahulu sejak masa Syekh Hasyim Asy'ari tidak mengakui keabsahan klaim klan Ba'alwi sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad SAW. Melalui forum Basul Masail dan keputusan resmi, para ulama menegaskan bahwa gelar Sayyid dan Syarif hanya diperuntukkan bagi dzurriyyat Nabi yang sah, bukan Habib. Nah, nanti jenengan yang ini catatan lain. Oleh sebab itu kita harus mengerti bahwa perjuangan ini itu untuk memurnikan ya nama baik Nabi. Saya memiliki data yang cukup banyak melalui kitab-kitab karangan Ba'alwi yang ada di Yaman, di Hadromi sana, itu yang bahkan sampai terang-terangan ngarang kitab itu menentang Tuhan. Itu ada, bahkan mengaku sebagai Tuhan, bisa memerintah malaikat Jibril juga, itu bisa ada. Dan kebangetan, belum lagi yang masalah perseksan, masalah wanita ya, mas banyak sekali sulapan-sulapan itu. Jadi ini membuktikan bahwa di tahun 2022 sampai selamanya seterusnya kita harus berhati-hati dalam menyikapi ya polemik ini. Jangan sampai kita terus dibentur-benturkan sesama saudara. Jangan sampai kita mau diadu domba. Karena ini sudah jelas dipesan oleh ulama-ulama kita. 25 itu khusus Jawa Timur saja, belum lainnya, belum seluruh Indonesia. Dan pasti secara otomatis karena ketua presiden NU-nya itu Hadratus Syekh, ya maka mesti mengikutinya secara otomatis berdasarkan data yang ada melalui kitab-kitab yang ditampilkannya. Jadi ini harus diterima bersama, jangan dibantah lagi. Nanti kalau dibantah lagi, oh itu kan dulu mbah bulet ruwet nggak ketemu ujung pangkalnya gitu. Oleh sebab itu kiai-kiai kita sadarlah, kiai-kiai NU, kalau jenengan masih mengaku sebagai Nahdliyin ya wajib mengikuti muassis-muassisnya dulu yang telah memberikan pondasi untuk mengamankan, menyelamatkan generasi dan organisasi supaya organisasi NU ini tetap eksis sampai ila yaumil qiyamati. Dan apabila ada propaganda apapun yang dilakukan ya, oleh habaib ya, itu kita harus waspada, harus kritis menyikapinya. Di antaranya ketika sholawat busro sudah meng-Indonesia, sudah masuk ke dalam jantung Nahdlatul Ulama. 1 abad kemarin itu di Sidoarjo kan menyanyikan lagu sholawat busro kan, ya kan? Dan anak-anak kita semua itu hampir sudah masuk dalam memori bawah sadarnya sampai alam sadarnya. Pujian-pujian langgar musola, masjid-masjid NU itu pakai pujian-pujian itu. Saya diserang oleh puluhan bahkan ratusan ribu kiai dan santri. Loh, KRT Nurhi Adinegoro kok gak suka sholawat loh. Bukan masalah sholawat busronya, masalah asbabul wurudnya. Masalah pertama kali lahirnya sholawat busro itu yang bermasalah itu loh. Jangan malah saya yang dipermasalahkan. Kok malah saya yang diserang. Kembalikan ke sholawat tibil kulub. Kalau sholawat busro itu tidak disandarkan kepada Nabi kita, nggak masalah. Itu karangan bebas kok, sama dengan laguan ya. Misalkan ada orang nyanyi lagu ini misalkan, itu misalkan, yuk itu kita hargai hasil karyanya. Tetapi kalau menghafal lagu, syair ya, atau bentuk prosa disandarkan ini berasal dari Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, ya itu yang harus kita waspadai bersama gitu loh. Itu. Jangan cobalah lihat di pencarian canggih kalender 2016 yang
sering diijazahkan oleh Habib Segaf bin Hasan Baharun di mana-mana pada waktu pengajiannya. Pasti mengijazahkan 2 sholawat. Sholawat Khidir dan sholawat Busro. Sholawat Busro dibumbu-bumbui dengan cerita pertama kali yang mendapatkan mimpi ini adalah salah satu dari anaknya Habib Hasan Baharun Dalwa. Siapa namanya? Enggak disebutkan. Dalam meriwayatkan hadis itu harus disebutkan siapa sebenarnya anaknya itu. Kan anaknya kan banyak. Ya beliau, Habib Segaf termasuk anaknya. Habib Quraisy bin Hasan Baharun ya anaknya. Terus siapa gitu. Harus disebutkan. Dan ketika menyebutkan itu berbeda-beda tahunnya. Tahun 2016, malam tanggal 10 Muharram, itu malam Jum'ah. Itu Senin malam Selasa. Coba jenengan buka lagi. Jenengan searching di mesin pencarian canggih kita. Kalender tahun 2016 yang lengkap Hijriah dan Masehinya. Ketemu nanti siapa yang berbohong. Nah. Karena apa? Saya diserang oleh kiai-kiai dan santri-santri yang melikiti gitu loh. Wow, masalah Yaumul Akhirah sekarang bergeser ke iya, sekarang siapa yang berbohong gitu loh. 2015, kadang 2016, mana yang benar? Lalu ada cerita-cerita lain bahwa ada seorang gadis yang berumur 22 tahun selama 11 tahun itu mengalami kelumpuhan atau lupus ya. Terus akhirnya mendapatkan ijazah dari YouTube malah mengamalkan terus akhirnya sembuh gitu. Jadi ini penting ya, penting karena ini sudah masuk dalam jantung Nahdliyin. Kalau Nahdliyin ini sudah mudah dikuasai dengan hanya menggunakan senjata sholawat busro, maka untuk keilmuan, amalan lainnya, ijazah lainnya, maka akan lebih mudah karena sudah takluk di awalnya. Terus ulama-ulama NU ya tidak ada yang mengkritisinya. Kok gak ada yang bangkit ya? Kenapa membaca 41 kali sholawat busro kok hampir sama ya khasiatnya dengan membaca surat Yasin yang 83 ayat itu sebanyak 41 kali ya. Kok gak dipikir coba ini sihir apa coba? Nggih. Sihir apa yang menguasai kalian wahai para kiai-kiai kita? Mohon maaf termasuk saya juga nggih. Termasuk saya juga mengkritik diri saya sendiri. 41 kali sholawat busro sama dengan 41 membaca surat Yasin. Masuk akal bang? Karena sholawat busro ini langsung redaksinya dari Kanjeng Nabi SAW yang ada Yaumul Akhirah itu. Terus ini dari Allah Ta'ala dalam surat Yasin 83 ayat itu. Kok bisa sama? Ayo coba dipikir bareng. Cocok apa enggak? Ini namanya kesombongan. Lebih baik tidak usah mengaku sholawat ini redaksinya dari Nabi. Ini karangan saya sendiri. Enggak apa-apa malah. Aman itu. Aman. Saya nggak perlu kritik. Itu sama dengan mau mempopulerkan, mau menyewa artis yang suaranya bagus. Khadijah lah misalkan. Artis siapa disewa supaya populer. Booming itu sholawat busro itu selama 8 tahun, 9 tahun sekarang kan. Kalau 2016, 2015 kan 8 sampai 9 tahun sekarang ini ya. Booming di mana-mana. Gara-gara itu dipropagandakan secara terus-menerus. Terus diijma, disepakati ulama. Nahdlatul Ulama, NU. Terus saya melawan arus, ya jelas. Ya saya diserang jutaan orang gitu loh. Wah, jutaan orang menyerang saya. Enggak seneng sholawat, saya seneng sholawat. Ya, sholawat itu saya seneng. Wa innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Di dalam kitab-kitab hadis, fadilah sholawat juga banyak. Jelas gitu loh. Jadi, jangan di framing ya, di mafhum mukhalafahkan, dibolak-balik pemahamannya. Karya ciptaan dari Habib Segaf bin Hasan Baharun. Malah saya nggak mau, itu urusan untuk karya orang, saya akan malah justru menghargai. Tetapi ini sholawat busro ciptaannya Kanjeng Nabi SAW dalam mimpi. Terus malamnya Jumat tanggal 10 Muharram tahun 2015 ya, kadang berubah tahun 2016. Ini sih bener ya, ini namanya ya yang muttoribah, tidak bisa dipegang. Oleh sebab itu anggap saja
Wis nggak usah diamalkan. Nggak usah diamalkan. Semua kan tergantung keyakinan atau sugesti saja. Ya. Oleh sebab itu, mohon maaf, sekali lagi mohon dimaafkan jika apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan, ya. Karena sudah masuk ke dalam memori, sadar dan bawah sadar keluarga Nahdliyin, mulai dari kiai sampai santri. Semuanya, muslimin muslimat, kena semua. Dapat ijazah, salawat busro, langsung, wah, kikuk, takluk, tunduk. Tak berkutik sama sekali. Nggak ada yang mengkritisi. Di mana sarjana-sarjana NU itu? Nah, ini kita akan membahas tulisan komentar panjenengan yang diselamatkan oleh admin kita. Fa insyaallah masih ada. Nah, ini walaupun diganggu kali yang kedua, tetap selamat tulisan panjenengan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Wawan DM. Mohon di cross check berita berikut. Menteri AHY serahkan puluhan sertifikat tanah wakaf di Pasuruan, dari sertifikat yayasan milik Habib Taufik Segaf hingga musola berusia 112 tahun, warta kita 29 September 2024. Pak Wawan DM. Nggih. Memang kemarin sudah jelas AHY mampir ke Sunsal, ya. Di antaranya yang menyerahkan sertifikat tanah yang ditempati oleh Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah yang ada di Pasuruan itu. Tetapi tidak hanya itu, termasuk membagikan sertifikat Prona, kan program pemerintah itu, yang lainnya juga dibagikan. Pasuruan macam-macam, berbagai macam kecamatan, beda-beda pembagiannya. Bahkan kemarin sempat dibagikan secara umum di Gor Sidoarjo. Pak Jokowi langsung yang membagikan. Itu ada. Nah, masalah musola berusia 112 tahun yang di daerah Kebun Agung, ya. Masjid Assegaf atau yang mana? Nanti Pak Parpon DM kita lanjut lagi. Sudah pernah kami bahas yang di Kebun Agung itu loh, yang dulunya peninggalan dari Sunan Pakubuwono, bahwa itu bukan milik Assegaf. Nah, nanti kasusnya sama seperti Masjid Assegaf Solo. Ya, ini berbahaya. Nanti dirampas lagi, masyarakat sekitarnya nggak berkutik lagi, nggak bisa apa-apa. Bu Zain Zeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dicermati, ajaran dan isi kitab-kitab karya kaum Ba'alawi tidak hanya menyesatkan, melecehkan ajaran Islam dan Rasulullah. Yang dijelaskan kitab An-Nahrul Maurud ada yang mesum dan menjijikan. Bu Zain Zeta. Kitab pegangan, ya, Ba'alawi, ya, aneh, nyeleneh seperti An-Nahrul Maurud yang kita bahas kemarin itu bisa jadi suatu saat dilakukan, ya, dipraktekkan oleh anak cucunya. Tiba-tiba pas di jalan raya ada cewek langsung dirogoh, ya, payudaranya supaya dapat berkah gitu. Itu bisa juga terjadi, ada dasar kitabnya kok. Nanti kalau dituduh, loh, kamu pelecehan, ya, kamu wah, jangan, itu habaib itu. Nanti dapat barokah itu. Jangan diapa-apakan. Ini khusus ini. Ini manusia khusus ini. Dzurriyyah Kanjeng Nabi ini. Akhirnya akan seperti itu. Dalil kitabnya ada. Pak Muhajirin Jamilun. Salam Yai. Waalaikumsalam. Kalau sudah ditemukan manuskripnya seperti itu isinya, terus wajah-wajah yang sekarang ini jadi pengurus NU pusat ditaruh di mana? Kan sudah membela membabi buta kaum Ba'alawi. Kalau masih mengaku sebagai warga NU, ya ikutilah para muasisnya dulu. Waduh, 25 kiai, Pak Yai dari Termas Pacitan juga, kiai-kiai sepuh yang membahsul masailkan tentang Sayyid Syarifah itu, malah yang sekarang, generasi sekarang ini nggak paham sejarah. Ya, kalau generasi mungkin yang muda-muda, angkatan NU yang muda-muda mungkin wajar masih lupa dan perlu diberitahu lagi seperti sekarang ini. Nah, kalau yang tua-tua kan ya harusnya lah belajar ke NU-an. Saya itu mempelajari aswaja ke NU-an itu selama 9 tahun ya, dulu itu. Belum lagi di pesantren, tambah lagi antara 14 tahun lebih lah. Mosok
Masuk nggak masuk itu loh, nggak masuk. Pak Taufik Hayate, assalamualaikum ya waalaikumsalam. Mbah Hasim kan pernah dibaalawikan, tetapi kenapa makam Gus Dur tidak berani mereka usik? Kira-kira mengapa demikian? Oh, kalau Gus Dur ya gitu aja kok repot ya. Kalau memang berani ya kesini. Kan begitu Gus Dur ya. Jadi nggak berani dibaalawikan. Hadratus saya Kiai Haji Masyari itu bukan Ba'alawi. Semua dibaalawikan semua. Nah, ini anehnya itu. Duriahnya ya ada yang pro Ba'alawi, ada yang kontra Ba'alawi. Harusnya ya kompak kontra semua gitu loh. Harusnya gitu loh, harusnya. Nggih, Pak Taufik Hayate. Nggih, kalau dengan Gus Dur nggak berani. Oleh sebab itu kita harus hati-hati ya ketika mengklaim satu karya kitab atau syair yang kita dengar selama ini itu kepada satu tokoh yang telah meninggal dunia. Banyak yang memahami bahwa syair tanpa waton itu kan karya Gus Dur dan suara Gus Dur kan, ya. Padahal bukan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji adfan dayyaji radal alam dan seterusnya. Nanti kena klaim hak cipta. Nggih. Ngawiti ingsun dan seterusnya. Itu bukan Gus Dur. Gus Durian. Orang yang cinta Muhyiddin Gus Dur itu dari pondok pesantren As-Sofa dari Sidoarjo. Ya, jadi kadang-kadang kita ini nggak bisa memahami, yang mengarang Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Nurul Burhan itu bukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, sama seperti itu. Nanti kita bahas lagi. Pak Muhajirin Jamilun. Pak Taufik Hayate. Pak Nazar 67. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ngaos sami-sami. Semoga panjenengan saya selalu amin. Matur suwun doaipun. Pak Nurhadi. Penyebar sholawat busra apakah bisa masuk kategori berbohong Pak Kiai? Sebab ucapannya berubah-ubah tentang tahun lahirnya sholawat tersebut, kadang tahun 2015, kadang tahun 2016 dan banyak kebohongan publik lainnya. Sudah saya jawab tadi, nggih. Tidak perlu saya ulang, nggih Pak Nurhadi. Nggih. Nanti diputar lagi di awal. Nggih. Pak Tohari, assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Derek ngaos semoga amin, matur suwun sama-sama. Pak Rifangga, ada seorang lelaki melamar kekasihnya di tempat umum di sebuah stadion. Yang ternyata si perempuan telah bersuami. Itu artinya kalau ada ustadz yang mengatakan lebih baik salah mencintai itu, ustadz nggak bener. Nah, ini nggih, Pak Rifangga. Analogi, kias, nggih, kias. Saya mencintai Habib Alawi min Duriyati Nabi dan saya meyakininya tak perlu data, husnudzon saja. Sama seperti ketika saya ketemu dengan perempuan di stadion atau di alun-alun, ya. Ngakunya masih single, ya. Terus akhirnya ketemuan saling saya I love you, ana uhibbuki misalkan gitu. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ini berarti ustadz yang bilang kayak gitu itu nggak bener itu loh. Siapa yang bilang begitu? Jangan tahu sendiri. Pak Rifangga. Jadi kita harus jangan husnudzon. Kalau husnudzon semua yaitu ajur semua aturan. Nggih. Husnudzon itu gugur ketika ditemukan data yang lebih akurat dan kuat. Kalau nggak ada data dan referensi yang kuat akurat, maka husnudzon itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tetapi kalau sudah ditemukan, maka husnudzon itu gugur secara otomatis. Nih, Pak Kang Sodikin. Muhyiddin mengatakan, Kiai Imad dan kawan-kawan jangan memprovokasi umat. Apakah memalsukan kuburan, memalsukan sejarah, memalsukan nasab Indonesia milik Tarim itu bukan provokasi? Terus otak Muhyiddin di mana? Memang banyak Muhyiddin yang mengatakan, gak usah provokasi umat, ngadu domba masyarakat, ya. Terus dibalik, Pak Kang Sodikin. Terus di makam Mbah Sunan Bonang, di makam Syekh Maulana Malik Ibrahim Gresik, itu juga ada di sekitarnya makam-makam Mbah Alawi loh, ya. Itu namanya provokasi di tempat umum. Semua mata melihat loh itu. Itu provokasi sama dengan nantang. Bahasa kasarannya itu nantang di depan mata. Tapi anehnya kita ini diam saja.
Saya pernah bilang, seandainya nggak ada aturan hukum yang ada di Indonesia, saya akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak kapai kabeh. Tapi karena saya menghargai proses laporan yang mungkin responnya lambat atau bagaimana, PWI-LS Tuban diam saja, terlalu lambat, ewuh pakai ewuhnya itu bagaimana, bongkar saja semua. Nggak ada gunanya, itu namanya provokasi. Terus Pak Muhyiddin di mana? Kang Sodikin memang benar nih, mau menyadarkan mereka dengan cara membalik kata. Santri goib, fikih peradaban menuntut manusia berpikir logis, ilmiah, masuk akal dan pakai akal sehat. Pak Santri goib, memang sekarang ini begitu. Kita harus tidak mendewa-dewakan akal, bukan itu. Semua harus seiring sejalan antara agama dan sainsnya. Jangan sampai dipisah keduanya, gak jalan semua nanti. Misalkan yang terjadi saat ini, kita ini terlalu berdasarkan husnudzon. Ketika berziarah ke Tarim, ke Zambal, ke Nabi Hud di Yaman Hadramaut sana, itu langsung mempercayai bekas-bekas tempat tinggalnya Habib Salim, Abu Bakar bin Salim dan lain sebagainya, itu dianggap wah itu tabarukan, ya boleh-boleh saja. Tetapi jangan berlebihan, gunakan akal sehat kita. Oleh sebab itu kadang-kadang senjata yang dipakai oleh habaib itu adalah menyerang Saudi Arabia. Itu Wahabi, itu Wahabi, itu Wahabi. Saudi Arabia juga menjaga jangan sampai bekas-bekas rumah Nabi kita itu dikultus-kultuskan berlebihan. Gitu maksudnya. Jangan sampai seperti Syiah, ya, Syiah Bahaiyah, Syiah Hulat, ya, Syiah Koromitoh, apalagi Imamiyah juga yang menjadikan kuburan leluhurnya itu sebagai tempat ibadah secara tidak sewajarnya lah itu. Nggih berlebihan, nggih makamnya ditinggi-tinggikan. Itu enggak adanya di dalam Islam, nggih santri gaib nggih. Channel Ngaji Vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ulama dulu sudah tahu Habib bukan cucu Nabi, tapi nggak mau membahasnya, takut ponpesnya dimusnahkan oleh Belanda. Terus nggih. Itu terbukti. Kalau nggak percaya tanya Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamunji. Pak Yai Munji itu pesantren pertama Nduriah Mbah Ahmad Mutamakin Kacil Sopati itu. Bakar itu. Kitab-kitabnya dimusnahkan semua. Hancur wis, nggih. Kok berani sama Habib? Habib itu didukung sama company Belanda kok. Mau ngelawan, nggih. Kami akan selesaikan itu. Tapi nggak mau membahasnya, takut ponpesnya dimusnahkan oleh Belanda dengan tipu muslihat Habib. Untuk itu PWI-LS dekatilah pemerintah untuk diambil manfaatnya. Nggih, Pak Channel Ngaji Efisien harus mendekati pemerintah. Jangan sampai memusuhi, gitu loh. Ini kan taktik. Penguasa itu bisa merubah sejarah yang ada, gitu. Dengan kekuasaannya mampu menggerakkan elemen-elemen di bawah perintahnya. Oleh sebab itu kemarin ya kawan kita Tubagus Nurfadil Sewan ke PBNU di Jakarta sana. Ya semua kita dekati, semua kita jadikan sebagai sahabat atau mitra, mitra kerjasama, dengan tim muslihat untuk diambil manfaatnya. Ini namanya taktik, politik. Semua perjuangan itu harus ada politik dan taktiknya. Jangan hanya intrik, trik dan intrik saja. Pak Joko Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika PBNU terus-terusan tidak peduli permasalahan umat, jangan kaget jika ada teriakan, kami akan selesaikan sendiri masalah-masalah kami dan jangan coba-coba recokin kami. Kami nggak butuh kalian. Nanti jadi Nahdlatul Umat, bukan Nahdlatul Ulama. Kita tetap mengikuti ulama, tetap kita hargai pengurus struktural Nahdlatul Ulama, mulai dari Surya, PB, PW, PC, MWC, Ranting. Kita menghormati, tetap. Tapi coba dengarkanlah, miliki manuskrip ini, biar tahu semua. Kalau ngaku NU nggak punya ini, ketinggalan informasi. Kalian informasi, download di Flipbox, lalu print out, deskripsi di bawah video kita ini. Pak Joko Widodo,
Assalamualaikum. Sudah tadi nggih. Pak C, kaum Ba'alawi dan LDI itu apa menganjurkan ibadah haji Pak Yai? Kok asing mendengarnya? Apa saya kurang sepengetahuan masalah ini nggih? Ada haji, tapi hajinya beda. Bedanya itu masalah mikot juga. Misalkan dari Yalamlam ya, tapi malah di Jeddahnya. Kalau dari Madinah ya di Dzul Khulaifahnya, di Dzul Khulaifahnya. Jadi beda. Di masalah damnya LDI itu juga beda. Damnya itu menyembelih kambingnya itu bisa sampai 1 bulan ke depan. Kadang menyembelih kambing tapi tidak dibagikan ke fakir miskin, tapi dibagikan ke komunitasnya sendiri. Karena memang fakir miskin selain dari golongannya itu kafir semua. Itu. Dan memanipulasi harga kambing dam yang ada. Ini siapa yang menceritakan? Ya dari Ustadz Khalil Bustami, mantan penggedenya LDII. Jadi harusnya sarjana-sarjana kita Nahdlatul Ulama itu merangkul LDII supaya hijrah ke Nahdlatul Ulama. Fakta sebaliknya, justru LDI itu banyak hijrah ke Salafi, ke Wahabi. Kenapa nggak ke NU? NU terlalu ribet ya. Menurut mereka terlalu ribet gitu loh. Kenapa? Ya kita harus punya solusi gitu loh. Harusnya nanti LDI itu sadar semua bahwa hajinya itu juga berbeda. Bahkan ada yang paling ekstrim itu tidak mau ikut jamaah dengan Imam Masjidil Haram kok. Imam Masjid Madinah kok. Karena apa? Ya kafir kan. Pokoknya semua umat Islam yang tidak beat dengan Nur Hasan Al-Ubaidah melalui imam-imamnya sampai Abdul Aziz Sultan Aulia sekarang ini itu Islamnya nggak sah. Kafir masih. Lah kalau kita makmum di belakang imam yang kafir ya sholat kita nggak sah. Akhirnya niat mufarokoh itu minimal ya. Ngetok-ngetoki takiyah itu loh ya. Ya. Takiyah. Supaya nggak ngetok-ngetoki mufarokoh, bagaimana caranya? Itu benar terjadi. Yang cerita ini siapa? Langsung dari golongan mantan-mantan LDI sendiri. Gitu. Hajinya juga begitu, berbeda. Komunitasnya komunitas khusus dan sudah di dalam alam doktrin mereka bahwa kita ini yang paling benar. Jokam, Jowo Kampung, Bahman, 354. 354 itu apa? 3 itu Allah, Rasulullah, dan ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri ini bukan pemerintah Indonesia, bukan. Ulil amri itu adalah pemimpin keamiran mereka. Sekarang ya Abdul Aziz Sultan Aulia, pimpinan utama melalui amir-amir di bawahnya. Wa ulil amri minkum 354 Jokam 354. 3-nya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Yang 5 ini adalah mengaji Quran hadis, mengamalkan Quran hadis, terus membela Quran hadis, sambung jamaah, dan taat Quran hadis. 5. Terus 4-nya itu bersyukur, mengagungkan dengan zikir ya. Terus mempersungguh, terus berdoa. Jadi ada kode itu kode 354 Jowo Kampung, Jokam. Jadi ini agama yang dimodifikasi. Hampir sama seperti Ba'alawi. Dalam hal eksklusifnya, menutup diri, tidak boleh menikah dengan selain golongannya. Terus ada lagi ya usrun itu 1/10 penghasilan yang diserahkan kepada pimpinannya melalui amir-amir daerahnya. Nah, termasuk masalah ibadah haji ini LDI sama Ba'alawi itu gengsi dan menyendiri, tidak serawung gabung ya dengan umat Islam Indonesia semua. Karena apa? Ya merasa aku ini paling bener dewe. Nek Ba'alawi aku ini gengsi kumpul karo wong-wong aku iki cucu nabi. Nongko ternyata buktikan Kamas Muhammad Rizik siap leleran. Cucu nabi saya kok dicium-cium. Coba nang kono. Kang Mas Umar bin Hafid ayo nang Mekah nang Madinah. Buktikan oleh dihormati pemerintah Arab Saudi. Ya karena memang palsu.
gitu loh. Memang palsu. Jadi jangan terlalu pede lah. Bagi kata dalam tempurung nggih begitu nggih Pak Jai. Jadi LDI itu juga haji. Mbak Alawi itu haji khusus versi mereka sendiri. Termasuk diantaranya yaitu tadi paling ekstrim itu di Makkah itu, di Madinah itu nggak mau jamaah dengan imam. Ya niat mufaroqah atau jamaah diulang lagi dengan sesama mereka. Saya ngimami ternyata diulang, katanya nggak sah. Makmum saya itu nggak sah katanya. Pernah seperti itu. Apalagi tadi yang masalah mikot itu loh. Mikot itu paling ruwet. Mikot ikhram ya, dari Yalamlam. Kalau dari sini Indonesia kan bukan dari Jeddah. Kalau mampir kan haji kan ada 3, tamato, haji ifrad dan haji kiron ya. Jadi misalkan dari Madinah ya nanti Dzul Khulaifah gitu. Jadi melalui mikotnya situ. Tapi mereka tidak, mereka memiliki aturan sendiri. Dan diantaranya masalah dam-dam itu juga begitu, dibisniskan. Misalkan harga kambing misalkan 3 juta ya 4 juta gitu. Sudah biasa, itu bukan rahasia lagi. Pak C. Kang Sotikin, NU pindah saja ke PWLS selesai urusan. Kang Sotikin, ya, PWLS itu orang NU sama yang anggotanya ya Banser sama. Ben Bejane, asalnya Nur. Tanya Yai, kenapa ketua PBNU mengobok-obok umat dan merendahkan kiai yang mengkritiknya sebagai pengangguran? Apakah sudah satu golongan dengan Mbak Alawi Yai? Mungkin dijelaskan. Tidak satu golongan dengan Mbak Alawi, tapi sudah kena sihirnya Mbak Alawi. Sudah kena gendamnya Mbak Alawi. Saking kuatnya pengaruh Mbak Alawi. Sampai mengubah akal sehatnya, akal pikirannya. Sangat kita sayangkan, sangat kita sayangkan. Cara menyembuhkannya bagaimana? Harus getak ya. Harus dibentak ya. Dengan cara mengingatkan agak sedikit kencang seperti ini. Kalau enggak itu ngelamun terus, ngantuk terus, enggak sadar-sadar. Gitu nggih. Mohon maaf dengan cara yang sedikit kenceng, kendor seperti saya ini. Berita nomor wahid. Assalamualaikum Pak Yai. Bubar sudah Robito Ngalawiyah, perkumpulan barang-barang gawi alias supal alsu. Gavin, assalamualaikum Pak Yai. Derek ngos sami-sami. Pak Targo Gowes, sumber ngepoh lawang, derek nyimak. Semoga Pak Yai Nurhya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur suwun Pak Targo Gowes. Pak Targo Gowes jarang muncul ya. Sekarang alhamdulillah muncul dari sumber ngepoh lawang. Nggih, salam dari Surabaya untuk daerah yang adem, ayem di Lawang, Malang sana. Lawang itu bahasa Maduranya labang. Masuk ke Pulau Madura dari sumber Suramadu itu namanya ada daerah Labang. Kalau mau masuk ke Kabupaten Malang dari Pasuruan Purwodadi itu daerah Lawang. Sama nggih. Tak salam tadi nggih. Mas Novan Disti ingin nyimak nggih, monggo Pak Mas Novan. Mas Anom Yai, panjenengan dituduh membuat statement bahwa semua agama itu sama. Tolong penjelasannya. Terima kasih. Semua agama sama itu yang agama apa? Agama itu kembalikan ke etimologi. Agama, ageman, pegangan, pedoman hidup manusia supaya teratur hidupnya. Agama ada agama samawi dan ada agama ardi. Agama hasil karya manusia tapi intinya juga berdasarkan ilham dari ilahi. Nah, yang ada di dalam kitab-kitab Abrahamik ya, yang tercantum dalam 4 kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu agama-agama samawi ala Abrahamik. Lah sebelum Nabi Ibrahim kan sudah banyak agama dan banyak nabi juga. Gitu. Lah masalah agama-agama ini kadang-kadang dimanipulasi oleh umat manusia, pemeluknya, dipolitisasi sesuai dengan nafsunya sendiri, kepentingannya sendiri. Kalau semua kembali kepada ajaran murni ilahi, ya pasti la ilaha illallah sesuai dengan Isa Rasulullah, Musa Rasulullah, Ibrahim Khalilullah, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kebanyakan sudah banyak yang mengalami interpolasi. Lalu diasumsi, diinterpretasi dengan versi yang berbeda dari agama ilahi sendiri. Gitu. Jadi saya dituduh membuat statement bahwa semua agama itu sama. Sama dalam hal apa? Gitu. Kalau kita kembali kepada innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu sudah dawuh Gusti Allah. Saya menggunakan tafsir karya Buya Mekah.
Jadi tidak hanya tafsir Buya Hamka saja. Memang semua agama asalkan pemeluknya itu beriman, percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baik itu berasal dari agama Yahudi, Nasrani, Sobi'i, misalkan Hindu, Buddha, Jaina, misalkan yang asli, yang tetap tidak menyekutukan ilahi, ya. Terus dia berbuat baik terhadap sesama. Wa amila sholihan. Ya falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan tetap mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Dan tidak perlu takut menghadapi kehidupannya di dunia sampai di akhiratnya. Kalau toh misalkan ini dianggap sebagai aliran plural, ya, aliran yang sesat, ya, Quran ini ngomong kayak gitu, ya, diulang 2 kali dalam surat yang berbeda. Tidak hanya itu, dalam segi pemahaman klimaknya juga seperti itu. Lah kalau toh misalnya kita memiliki keyakinan inna dina indallahil Islam. Lah aslinya agamanya Nabi Adam itu ya Islam. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Idris, Nabi Syed, Nabi semua itu ya Islam semua. Agama menyerahkan diri pasrah kepada ilahi atas segala perintahnya. Itu Islam namanya secara umum. Nah, Islam Muhammadiyah, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak menghapus ajaran-ajaran Nabi terdahulu, cuma menyempurnakan dan membersihkan dari unsur kesyirikan. Agama Yahudi sudah banyak diinterpolasi kitabnya, sejarahnya dibelokkan, lalu datanglah pembaharu agama Nasrani. Tapi kedua agama ini ternyata tidak rukun. Ya, akhirnya diturunkanlah agama Islam versi menggenapi seluruh agama-agama yang terdahulu. Nah, ini wong Islam saja juga bisa dimanipulasi kok, seperti Syiah, ya seperti LDII, seperti Ba'alawi, ya bisa juga diinterpolasi kok, dipalsukan juga bisa kok, apalagi agama-agama yang lain. Yang penting tetap satu, okay? Iman percaya kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala, terus berbuat baik, tidak melakukan pencurian, pembunuhan, okay? Tidak mendolimi orang, ya, menjaga hubungan ya dengan sesama umat manusia dan alam di sekitarnya. Insya Allah hidup ini akan enak kepenak. Ibarat hidup ini tidak terkena karma dari makhluk lainnya. Tapi ternyata manusia sulit untuk tidak terlepas dari hukum alam ini. Pasti akan tetap ada hidup selamanya. Jadi kalau di finish habis manusia tidak hidup lagi, ya nggak bisa, karena manusia itu masih mau makan daging hewan. Hewan itu juga punya perasaan. Sebenarnya tumbuh-tumbuhan, padi-padian, biji-bijian semua itu juga punya nyawa, senyawa. Ya merasakan rasa sakit, bisa menjerit, sama. Misalkan ketika kita mancing ikan itu loh, kita tertawa-tawa. Lah ikan itu kan punya anak istri juga. Ya kan? Ketika jenengan pancing, jenengan tertawa. Tapi ikan ini menangis. Ditangisi oleh anak-anak dan istrinya, jadi yatim piatu dan janda. Ayo. Nah ini kan hukumnya, kita kadang-kadang tidak memperhatikannya. Betul. Kita tawa-tawa ketika mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya, ketika menjadi nelayan atau petambak ya. Di sisi yang lain mereka itu susah, sama-sama memiliki nyawa, memiliki anak, ya butuh nikah juga. Nah, sama dengan itu. Jadi manusia itu akan hidup selamanya ya seperti ini, kena hukum alam, kena hukum alam, tidak bisa di stop. Jadi semua agama itu sama. Tergantung ya Mas Anom. Orang yang tidak memahami statement saya utuh akan menyimpulkan dengan asumsinya sendiri. Nanti insya Allah kita bahas lagi pada satu bahasan yang khusus Mas Anom. Satu lagi ya, jenengan juga dituduh mengatakan sebelum Nabi Adam sudah ada manusia. Lantas seperti apa penjelasan dan dalam Al-Quran proses penciptaan Nabi Adam yang seperti Nabi Isa? Saya lupa, makasih. Kemarin sudah saya bukakan kitab An-Nafkah Al-Ambariyah, kitab nasab. Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu belum ada 6.000 tahun. Dari Kanjeng Nabi Muhammad sampai sekarang 1.500 tahun. Berarti total anggaplah dibulatkan Nabi Adam sampai sekarang itu baru 7.600 tahunan. Belum ada 10.000 tahun. Di Damaskus, Syria atau Suriah itu sudah ada peradaban Sumeria tua, itu 10.000 tahun yang lalu. Di Indonesia Nusantara 50.000 tahun yang lalu.
Orang-orang Papua, orang-orang berkulit hitam, suku Hadza yang di Tanzania itu 50.000 tahun yang lalu sudah ada mereka. Mereka bukan keturunan Nabi Adam versi cerita yang ada di dalam kitab-kitab Abrahamik kita, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran kita. Gampangannya begini, manusia sebelum Nabi Adam itu manusia purba. Gitu sajalah enak. Enak itu paling enak. Biar nggak bantah-bantah lagi. Lah kok di dalam Al-Quran Nabi Adam itu manusia pertama? Manusia pertama yang memiliki ras paling utama di muka bumi dunia kita manusia. Yang menjadi khalifah, pengendali, penguasa. Sebagai manajer yang menguasai seluruh umat manusia lainnya. Itu Nabi Adam. Nabi Adam. Jadi sebelum Nabi Adam sudah banyak manusia. Di Tulungagung ya, itu ada situs manusia purba di mana itu Ngandong ya, di mana bukan Ngandong lah, daerah Ngawilan gitu. Tulungagung itu juga ada. Nah, itu 500.000 tahun yang lalu, 400.000 tahun yang lalu. Ya, di Nusa Tenggara Timur ya, di Gua Liang Bua itu antara 200 sampai 300.000 tahun yang lalu. Di gua-gua yang ada di Sulawesi itu ada yang 400.000 tahun yang lalu. Itu sudah ada manusia. Orang-orang Arab sana itu mengatakan Banul Jan gitu sajalah. Anak cucunya jin. Karena memang manusia zaman dulu itu banyak yang bekerja sama dengan makhluk yang tidak kasat mata. Ya, karena memang mereka sudah mempercayai akan adanya kekuatan selain dari kekuatan manusia, dari alam di sekitarnya. Animisme, dinamisme itu akhirnya. Jadi misalkan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Itu kan firman Allah Ta'ala bahwa proses penciptaan Nabi Isa itu sama seperti penciptaan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam ya dari turab, dari tanah. Lalu dikatakan oleh Allah kun maka fayakun, terwujudlah. Nah, ini kan masih perlu bahasan sains. Bahasan sains itu menjawab dengan bahasan proses alamiah, ilmiah. Nabi Isa kan jelas tidak memiliki bapak, tapi memiliki ibu. Ya, Nabi Adam juga begitu, tidak memiliki bapak, tapi memiliki ibu dari ras manusia yang masih belum bisa dikatakan Homo sapiens modern seperti Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu punya ibu, tidak punya bapak. Nabi Adam itu dilahirkan bukan diciptakan, dimleng-mleng seperti tanah dari Irak, dari Mekah, dari Mesir, dikumpulkan seperti patung, kun, fayakun, langsung bangun gitu. Enggak, itu cerita kiasan. Sama seperti di dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang menerangkan bahwa hai umat manusia, aku ciptakan dari tanah. Kan begitu ya. Tetapi ternyata kan tidak langsung dari tanah yang dimleng-mleng, tanah liat, tanah lumpur kan ya enggak. Ya proses dari saripati tanah diolah menjadi tumbuh-tumbuhan, buah, lalu dimakan bapak ibu kita, diproses melalui pernikahan, ya langsung membuahkan janin, lalu kita kembalikan kepada surat Al-Hajj ayat 5 itu. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min alaqatin tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamman tsumma nukhrijukum tiflan tsumma litablughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral ardo hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Jangan buka surat Al-Hajj ayat 5 itu. Tafsirnya tafsir mutaakhir, jangan tafsir klasik. Nanti ketemu. Itulah proses kejadian manusia dari tanah. Inna khalaqnakum min turabin gitu loh. Tapi prosesnya kan lalu min alaqatin, min nutfatin, min alaqatin, min mudghatin dan seterusnya itu. Jadi begitu. Lah anak-anak muda kita, santri-santri kita kan kadang-kadang langsung menvonis, wah itu sesat, menyesatkan, ya belajar lagi. Ya sama dengan Nabi Adam dilahirkan atau diciptakan. Selama ini kan ceritanya seperti itu. Ini bahasa-bahasa kitab suci itu kan banyak mengandung kata-kata yang mustabihat. Jadi muhkamatnya kadang-kadang
kita memahaminya juga kurang seimbang lah. Begitu sementara Mas Anom nanti bahas lagi lah kita bahas lagi ini. Bu Armi Fadira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarpun ditemukan manuskrip yang mengatakan Habib bukan dzurriyyah Rasulullah, mereka akan tetap mempertahankan nasab mereka. Yang aneh, para mukibin kok ya masih percaya saja. Bu Armi Fadira, karena memang tetap kita tidak pernah bosan-bosan dan lelah untuk menyampaikan, ya, bahwa menyadarkan orang yang belum sadar itu ya perlu kesabaran. Proses penyadaran, karena ini dulunya masuk ke dalam memori bawah sadar dan 5 generasi lah ya. 5 generasi. Ya 150 tahun kan ya 5 generasi lah ya. Ya kan tidak mudah itu membalik kedua telapak tangan langsung kun fayakun misalkan. Bim salah bim kan ya nggak bisa. Tetap harus kita sampaikan. Buktinya pokoknya kita hampir menyamakan tantangan dari Allah Ta'ala. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa syuhadakum, dan seterusnya itu. Terus jawabannya fa illam taf'alu ya walan taf'alu. Itu sudah mentok itu. Jawab pertanyaan saya dari KRT Norehia. Tanggal, bulan, tahun lahirnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu berapa? Kalau bisa jawab, ya berarti top, ya. Terus Imam Ubaidillah, Imam Alwi itu lahir dan wafat tahun berapa? Pasti jawabannya akan berbeda-beda. Buatlah satu antitesa atau antitesis yang ada, membantah Kiai Haji Imaduddin Utsman dan saya misalkan. Fa'ilam tafalu, nggak akan pernah bisa. Sudah dikarang buku-buku canggahan mereka, yang terakhir kalinya ya yang di RA. Fa'ilam tafalu, ya walan tafalu, nggak akan pernah bisa ditemukan abad primer atau yang mendekatinya sekunder, nggak akan bisa. Kan tidak ada, tidak ada. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu ya fattakun narol lati wa kuduhan nasu wal hijarah iddatil kafirin. Ya takutlah kepada Allah, masuk neraka itu, jangan nipu-nipu umat ini. Seterusnya nanti menjadi dosa jariah, tidak putus-putus mengalir kepada mereka. Begitu. Pak Roni Effendi, Assalamualaikum ya, monggo Pak Roni Effendi, biasanya jenengan ngopi nonton bersama mugi-mugi panjenengan diparingi sehat, angsal rezeki melimpah barokah, bahagia kalian keluarga, amin. Matur suwun Pak Roni Effendi. Pak Roni Effendi biasanya tanya kok ini malah tambah mendoakan saya. Matur suwun, terima kasih, salam hormat kami untuk teman-teman yang nonton bareng pada acara ngaji bersama malam hari ini. Kang Brot, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta nderek ngaos masih menunggu sikap tegas PBNU dengan semakin bertambahnya bukti otentik dan empiris terkait jati diri klan Ba'alawi. Nggih, Kang Brot, matur suwun. Waalaikumsalam. Jakarta. Nggih. Kun fayakun 7205. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nurhia. Lamongan hadir. Lanjutkan terus biar Muhyiddin sadar bahwa Habib bukan dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, siap kun fayakun. Nggih. Indonesia man. Nalar waras mawon Kiai. Jika level Habib Umar Al-Hafid Yemen benar dzurriyyat Nabi dan jadi imam besar di Yemen, lalu kenapa sewaktu di Mekah dia tak digubris orang sama sekali, padahal di sini ngantri yang cium tangannya? Leres, ini dalil logika saja, dalil sederhana Pak Indonesian man. Leres. Pak Waras, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf keluar dari tema. Bagaimana hukumnya murid melaporkan guru ke orang tua atau orang tua melaporkan guru ke polisi karena murid dihukum oleh guru? Saya telah yai nggih. Waalaikumsalam. Pak Waras, tidak boleh. Mendekati haram. Karena apa? Sama dengan tidak percaya kepada guru dalam mendidiknya. Ya, kalau husnudzon misalkan di pesantren, ya itu tidak diperbolehkan 100%, tetap ada pengawasan dan kotak saran. Tetapi kalau misalkan sekolah di yang bukan full day, ya, apalagi anaknya polisi, ya, maka guru-gurunya akan takut untuk menasihati, karena takut nanti dilaporkan dihukum, ya, di penjara. Lah, bagaimana untuk mengimbangi ini? Inilah zaman wolak-walik zaman, perubahan zaman, kebo manut gudel. Sekarang orang tua kadang ikut mengikuti kemauan anak. Lah sekarang harus diseimbangkan. Kalau kita sudah kadung menitipkan anak ke sekolah, ya apapun yang menjadi kebijakan sekolah itu ya harus kita mengikutinya. Tidak boleh kita
mengatur sekolahan itu, kecuali di sekolahan itu ada kotak saran. Nah, kotak saran manual ataupun melalui WA elektronik. Jadi harus seimbang itu, kerjasama antara wali murid dan wali kelas. Begitu juga guru-guru sekolahan tersebut. Jadi tidak boleh. Kalau misalkan tidak percaya kepada guru, ya nggak usah di sekolah, no, didiin dewe. Ngomong anak uang juga gampang ya. Di sekolah itu kan punya aturan masing-masing. Ya ikutilah, jangan memanjakan anak. Jadi salah nggih Pak Waras. Berarti orang tuanya ya nggak waras kalau begitu. Loh sudah dititipkan kok nggak percaya, itu bagaimana? Ya sama dengan kita menitipkan mobil di parkiran, sepeda motor parkir resmi loh ya. Terus kita, Pak tukang parkir ya, awas. Kalau sepeda motor atau mobil saya lecet, saya tuntut, saya laporkan ke polisi. Masa gitu? Ya kan nggak boleh. Kan nggak boleh. Sudah maklum bidoruri, semua orang tahu bahwa ketika tukang parkir, penyelenggara parkir menerima titipan atau amanah ya kendaraan ya harus dijaga. Kan begitu. Nggak mungkin tukang parkir menjual, merusak ya kendaraan kita, ya nggak mungkin. Ya sama dengan anak yang kita titipkan di sekolahan itu, nggak mungkin sekolah itu akan merusak anak kita. Pasti akan mendidiknya dengan cara yang baik. Cuma penyampaiannya kan macam-macam gitu. Namanya kadang-kadang anak-anak kita itu yang beling, anak kita yang nuakal ya kadang-kadang itu. Lalu kemungkinan manusia biasa, guru-guru kita gajinya 300.000 setiap bulannya, menghadapi anak-anak kita yang nakal seperti itu, akhirnya ya rondo gemes gitu loh. Nah, gemes nanti dicubit salah, nggak dicubit salah, serba salah, serba salah. Jadi tetap salah nggih Pak Waras nggih. Yang salah orang tuanya tadi yang terlalu mendikte guru-guru di sekolah nggih. Pak Aan, alhamdulillah ya Allah semakin banyak ditemukan kitab-kitab yang menambah kekuatan untuk meluruskan sejarah NU, agama, bangsa dan negara dari penjajahan spiritual dan pengkhianatan habaib alam nggih, Pak Aan nggih. Pak Ilyas Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari dulu gelar Habib memang bukan turunan Nabi. Mereka ngaku-ngaku ben di aku, akal-akalan gawe buku nasab dhewe yai. Cuma jan bener-bener gak iso Gus Yahya dan Yai Miftahul Akhir ya kena tipu sihir nggih Pak Ilyas Bakri. Karena saking kuatnya pengaruh mereka nggih. Ini mana tadi? Maaf kegeser nggih. Nggih, saking kuatnya pengaruh mereka nggih Pak Ilyas Bakri nggih. Semoga sadar. Amin. Pak Aziz Hidraningrat. Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya mengapa Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali itu bagi klan Ba'alawi diletakkan di posisi yang begitu tinggi sampai melebihi Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin sihat nggih. Pak Aziz Hidraningrat. Ini kan mau menciptakan satu tokoh seperti tokoh fiktif. Seperti Superman, ya, Ultraman, Batman, Spiderman, Megalon Man, ya. Akhirnya dibuatlah kelebihan-kelebihan tokoh leluhur mereka dengan karomah. Tapi bukan karomah, malah jadi khurafah. Semakin hebat khurafahnya, semakin tingkat tinggi karomahnya mendekati mukjizah. Seperti Nabi kita. Lalu selevel dengan derajat kenabian. Nah, akhirnya lama-lama menjadi tingkat level atau level ketuhanan, mengaku sebagai Tuhan yang bisa mengatur malaikat mungkar nakir. Man rabbuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Waman nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, sama seperti itu. Saya memiliki satu kitab khusus yang sangat ekstrim. Mereka itu saya bisa menurunkan hujan. Saya bisa mengatakan daerah negeri ini itu yang gersang menjadi subur. Ya. Bahkan saya bisa menciptakan gambar hewan itu langsung punya nyawa. Ada kitabnya, saya punya kitabnya. Kapan-kapan kita buka ke hadapan panjenengan semua. Nggih, insyaallah nggih, Pak Aziz nggih. Channel Ahmad, Trenggalek Jawa Timur hadir. Hadir Kiai, derek ngaos semoga berkah. Nggih, Pak Channel Ahmad Matusun, Trenggalek terang-terang ninggalek. Fuad Al-Jihad. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Sehat selalu dan jangan lelah mencerdaskan umat di tengah gencarnya doktrin-doktrin yang menyesatkan. Nggih, siap Pak Fuad Al-Jihad. Mas Turo Channel. Assalamualaikum Kiai. Saking ngunut Tulungagung lah, ini ngunut. Nggih. Situs manusia purba yang ada di Tulungagung itu mana? Ada, nggih. Situs manusia purba ada di Tulungagung itu ada. Jadi dekatnya ngunut nggih. Nggih. Derek patus ngilmu sama-sama kita belajar bersama nggih. Pak
Maaf ya. Maaf kegeser. Bolak-balik kegeser. Dari Tulungagung tadi, Pak Masturo channel nggih, Pak Masturo channel. Lah ini dikirimi terus sama admin ini. Jejak kaki. Tuban Hadir Yai dari Muhdi Baskoro nggih. Ke atas. Pak Ikhwan Batam, doktrin sesatmu yang mengatakan ada manusia sebelum Nabi Adam di Nusantara itu lo dilurusin. Nah, ini nggak usah nyinyirin yang lain, Kiai banyak ngigau. Lah ini Pak Ikhwan Batam ini belum open minded. Nah, hanya kena doktrin bagai katak dalam tempurung. Seakan-akan lebih benar dan lebih luas ilmunya, padahal hanya di dalam tempurung saja. Coba jenengan belajar sains, belajar sejarah dari prasejarah. Manusia itu pertama kali zaman batu, zaman perunggu, lalu zaman besi. Nabi Adam itu sudah zaman apa? Apakah zaman batu? Bukan, sudah mengenal besi. Berarti manusia zaman batu, zaman perunggu itu di mana? Ya di planet bumi. Tanya pun kemana saja, cari di Al-Quran hadis bahwa manusia, apakah Nabi Adam itu manusia pertama? Tidak ada. Tapi Nabi dan Rasul pertama. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun lalu 'allama adamal asma'a kullaha dan seterusnya. Cari sumber informasi yang valid dan luas, seluas-luasnya, Pak Ikhwan Batam. Manusia Nabi Adam, saya punya kitab banyak. Nasab Quraisy ada sejak zaman Nabi Adam. Diterangkan semua seanak cucunya. Kitab An-Nafkah Al-Ambariyah yang saya sampaikan tadi. Nabi Adam sampai sekarang itu belum ada 10.000 tahun yang lalu. Belum ada 10.000 tahun. Manusia itu sudah ada ratusan ribu tahun yang lalu. Jenengan coba lihat suku-suku primitif yang ada di Afrika, khususnya suku Hadza. Suku Hadza di Tanzania itu 50.000 tahun yang lalu sampai sekarang masih nomaden. Hidupnya dari berburu, tidak meregenerasi rantai makanan. Jenengan lihat dah, Hadza, Tanzania, nanti kelihatan semua video-videonya. Itu 50.000 tahun yang lalu sampai sekarang masih seperti itu. Begitu juga di Papua. Sampai sekarang ya masih seperti itu. Tidak semua, tapi Papua yang di Merauke sudah maju. Suku Papua yang ada di pedalaman kan masih seperti itu, nggak pakai pakaian. Apakah Nabi Adam seperti itu? Ada manusia yang tidak dikubur seperti halnya Habil yang dikubur oleh Qabil ketika dibunuhnya. Manusia yang melestarikan ajaran kremasi, ngaben, itu apakah dari duriannya Nabi Adam? Apakah itu ajarannya Nabi Adam? Bukan. Ajaran Nabi Adam, manusia yang mati itu dikembalikan dari tanah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, karena wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Begitu nggih Pak Ikhwan Batam. Doktrin sesatmu, jadi jenengan menyesat-nyesatkan orang itu karena kebodohan. Banyak orang bodoh yang tidak tahu kalau dia bodoh. Saya mohon maaf tidak membodohkan jenengan, jenengan masih perlu belajar lagi karena ilmu itu terus dinamis sepanjang waktu. Banyak orang yang memiliki pemahaman seperti itu. Coba ayo kita diskusi ilmiah, sains dan agama kita gabungkan bersama. Akan ketemu. Cari di dalam Al-Quran dan hadis mana. Apakah ada keterangan bahwa Nabi Adam itu manusia pertama? Nggak ada. Yang ada adalah ya manusia modern, Homo sapiens yang memiliki ilham kenabian memimpin seluruh bangsa-bangsa manusia yang ada sebelumnya. Sebelumnya itu ada manusia-manusia purba. Enak. Sebelum Nabi Adam itu manusia purba, setelah Nabi Adam itu manusia modern. Itu. Kalau tidak percaya silakan tes DNA-nya. DNA manusia itu bisa ditelusuri sampai 300.000 tahun yang lalu. Karena Nabi Adam itu belum ada 10.000 tahun yang lalu. Bagaimana? Gitu loh cara memahaminya. Nggak usah nyinyirin yang lain. Kiai banyak ngigo lah. Inilah kebodohan yang dipertahankan. Kebodohan yang terus dipertahankan. Sehingga umat Islam nggak bisa maju gara-gara orang-orang seperti ini. Mohon maaf.
Islam gak iso maju jadi manusia tertinggal peradabannya, kalah dengan China. China itu logika. Kalau nggak logis nggak mau menerima. Tapi dengan hanya doktrin, kena doktrin saja kena. Jadi Pak Iwan Batam, ayo belajar lagi, belajar lagi. Cuma ayo buka-buka informasi lagi. Kitabnya ada, ayo datang ke sini. Saya bukakan kitab-kitabnya. Berikutnya Pak Mahdi Baskoro, Tuban hadirin, monggo. Jejak kaki Habib Zain bin Smith tidak pernah menyandarkan punggungnya selama 16 tahun di suatu benda apapun. Ya. Itu namanya khurafah, bukan karomah. Nggak masuk akal, nggak masuk akal. Lah, karomah, mukjizah itu bisa diilmiahkan. Pak Darso Purwoko, para Habib ini terjebak oleh sistem kasta yang mereka praktekkan sendiri, akan kerepotan sendiri Pak Darso. Berita nomor wakil, kita dikatain goblok sama PBNU, yang sabar, yang sabar. Pak berita nomor yang sabar. Pak Idrus Dani, sebenarnya masalah nasab Mbak Alawi cepat tuntas bila saja ketum PBNU dan Rois Am tidak punya kepentingan pribadi, jangan diseret kepentingan pribadi ke kepentingan organisasi. Kalam hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dibutuhkan silaturahmi secara khusus ke pesantren-pesantren besar di daerah Jatim seperti pesantren Sukorejo yang diasuh Kiai Haji Raden Azaim Ibrahimi dan pesantren-pesantren lain untuk membeberkan bukti-bukti dan lain. Kalam hikmah. Insyaallah itu jangka panjang Pak Kalam hikmah. Warok Sudra. Ini jelang nih. Jajang Pak Jajang. Nah, Pak Jajang ini biasanya Sunda. Jajang, Bang Dayat, Bang Jajang. Nah, itu biasanya Sunda. Maaf Mbak Yai, kalau boleh naskah dokumen itu bisa berbagi biar semua bisa membaca. Oke, sudah. Kami bagikan. Nah, di bawah deskripsi dengan flipbook bisa di-download ya. Bisa di-download, bisa di-print out. Kita ini tidak iman-iman. Karena pesan dari guru saya yang dari Banten sana itu, jangan iman-iman ilmu, bagikan kepada semua. Ilmu itu bukan milikmu, ya, gitu. Jadi ilmu bukan milik saya, bukan. Hanya amanah titipan yang harus disampaikan. Warok Sudra. Nanya Kiai, Muhammad bin Ali Al-Muqaddam itu sosok historis apa fiktif Kiai? Matur sekelanggung. Dikatakan historis menurut internal Ba'alawi. Menurut eksternal Ba'alawi ahistoris. Karena ya fiktif itu tadi. Kalau beliau itu al-alim, al-allamah, al-faqih, al-muhaddis dan lain sebagainya. Kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, Kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, Kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, Kitab Tabaqatul Khawas al-Sidqi wal Ikhlas, Kitab Tabaqat Sulaha'il Yaman, ini enggak mencatatnya. Yang ada itu Ali bin Ba'alawi, yang menjadi Kholi Kisam. Jadi ahistoris menurut eksternal Ba'alawi, menurut Ba'alawi historis. Jadi ada sejarahnya, itu internal. Badut Kerinan. Assalamualaikum Yai Nur, salam. Minta maaf banyak-banyak Yai. Kenapa Yai Nur live di YouTube tapi yang Yai Nur baca justru chat di WA. Chat di WA ini karena menjaga numpuknya komentar panjenengan semua. Kalau lebih dari 1000 yang nulis kan ketutup. Yang menang yang awal. Tapi ini kurang adilnya saya mengaku kurang adil. Admin tolong diatur. Nanti ada yang diacak, jadi tidak hanya yang diselamatkan beberapa halaman saja. Saya baca di WA ini gara-gara chat live cuma tak kirim lewat WA. Chat live tapi dikirim lewat WA karena kehapus otomatis oleh sistem. Karena waktu kita live itu banyak gangguannya, Pak Badut Kerinan. Banyak gangguan seperti yang jenengan saksikan sendiri di awal tadi 2 kali sampai 3 kali kan kita baru normal. 1-2 gangguan itu otomatis langsung menghapus tulisan panjenengan. Terus itu diselamatkan oleh admin, dikirim melalui WA admin ke WA saya. Jadi saya jujur ini lah. Karena ya ini tadi demi menyelamatkan amanah panjenengan. Jenengan nulis sejak siang tadi terus tidak saya bacakan yo nggak enak lah. Khianah akhirnya itu. Jadi demikian sudah 1,5 jam berjalan, kita closing statement dengan data manuskrip. Yang dikatakan manuskrip atau filologi itu umurnya lebih dari 50 tahun dan ini lebih dari 50 tahun alias hampir 100 tahun. Jadi ini layak untuk dimiliki bersama bahwa fatwa dari Rois Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah jelas bersama dengan 24 ulama-ulama Jawa Wetan lainnya yang mengatakan bahwa
Habib itu tidak masuk dalam kategori dzurriyyah Nabi. Yang ada itu adalah Sayyid dan Syarif atau Syarifah kalau bagi perempuannya. Ini sudah berdasarkan ijma' waktu itu, walaupun 25 ulama ini tidak menyandarkan kitab-kitab nasab dan manuskrip yang ada. Nah, kita di abad ini, di tahun ini melengkapinya. Sudah dibuka kerannya oleh beliau-beliaunya, kita tinggal meneruskannya. Oleh sebab itu, ini harus dimiliki bersama oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, mulai dari struktural sampai kultural, semua santri dan kiai yang ada, agar para Nahdliyin menyadari kekeliruannya selama ini yang masih meyakini bahwa Ba'alawi itu min dzurriyyati Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib atau habaib itu adalah min dzurriyyati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita sampaikan melalui data-data tes DNA yang ada bahwa mereka itu adalah klaim sepihak saja, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi kita, karena Ba'alawi itu adalah penganut ajaran tasawuf, saking mahabbahnya kepada Nabi kita, lalu menyandarkanlah silsilah keturunannya, leluhurnya kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kekurang sopanan apa yang kami sampaikan, karena al-insan mahalul khata' wan nisyan. Jika ada kritik yang membangun, nah, tetap kami terima. Tapi kalau ada soalu ta'annutin, bukan soalu tafahumin ta'alumin, maka kami akan menolaknya. Karena kami memiliki prinsip. Seorang da'i itu memiliki prinsip. Tapi prinsip itu bukan suatu kesombongan. Keteguhan hati dan pikiran yang tidak boleh diganggu-gugat oleh lainnya. Kalau tidak punya prinsip, ya, berdasarkan hujah, ya maka bukan seorang namanya, bukan ilmuwan. Jadi ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan terhadap kita sampai keluarga kita, sehingga kita benar-benar diakui oleh Nabi kita menjadi umatnya, senantiasa berjuang untuk membersihkan kotoran-kotoran yang mencandol kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita, bahwa semua dipertanggungjawabkan, dan saya menyampaikan ini siap bertanggung jawab dunia sampai akhirat. Jadi bukan mainan ini guyonan, bukan, tapi ini adalah sebuah kesanggupan, ya, kemantapan, keyakinan, ya. Sebagai iman yang sempurna itu adalah tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil jawarihi. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah yang telah kita dengar. Berhati-hati itu wajib. Jangan mudah untuk mempercayai. Apalagi sekarang sudah terbukti mereka itu secara ilmu nasab, secara ilmu sejarah, dan ilmu DNA. Jadi mereka sudah terbukti bukan dzurriyyah Nabi. Kalau menurut DNA, ya jangankan cucu Nabi atau dzurriyyah Nabi, orang Arab aja mereka itu bukan, karena DNA mereka G. Jadi terus harus atau bahkan wajib untuk berhati-hati dengan ucapan dari mereka atau dari pendukung mereka, yaitu mukibin mereka itu. Karena mukibin mereka itu nggak tahu kenapa ngotot sekali itu mendukung kesesatan lah. Dibilang nggak paham agama, mereka itu paham agama. Kenapa seperti itu? Ya mungkin ada kedudukan atau uang. Itulah jawabannya mungkin. Kalau nggak cari aman, ya mungkin itulah sangat berbahaya itu. Contoh
orang-orang yang alim seperti Idrus Ramli. Orang pandai dikenal dengan aswaja lah, singa aswaja untuk menolak Wahabi. Tapi giliran habaib, singa aswaja ini langsung bubar. Luar biasa ni. Maka jangan didengar dari fitnah-fitnah orang ini. Yang heran itu asal ngomong mereka itu, ulama dunia mengakui. Siapa tu ulama tu? Siapa? Itu yang heran tu. Asal ngomong, asal klaim. Kalau masih hidup, ya dibiarin. Tapi kalau ulama itu sudah meninggal, mulai diklaim oleh mereka itu. Abah Maimun mengakui, padahal nggak ada bukti. Pokoknya mereka itu ulama-ulama yang sudah meninggal itu, sekarang setelah polemik ini, semuanya diklaim bahawa mengakui nasakh habaib. Padahal nggak ada tu. Maka tetap semangat terus dan hindari mereka itu, sangat berbahaya tu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.